Shalom adik-adik, sebentar lagi kita mau mulai ibadah kita loh. Tapi ada rulesnya yang harus kalian taatin. Yang no. Yang pertama, kalian gak boleh makan sambil minum, itu tetot. Yang kedua, kalian main-mainan, itu juga tetot. Yang terakhir nih, yang ketiga, kalian gak boleh lari-larian, itu juga tetot banget. Tapi nih, yang yes. Pertama, kalian harus siapin Alkitab kalian. Itu tuh yang paling penting. Mau ibadah harus siapin Alkitab. Yang kedua, kalian harus siapin hati yang sungguh-sungguh untuk ikutin ibadahnya. Yang paling terakhir nih, yang penting banget, kalian harus undang Roh Kudus masuk ke dalam hati kalian biar ibadahnya makin top. Oke, selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kids Senayan, pasti kabarnya luar biasa semua. Sekarang kita sebutin dulu password Kids Senayan hari ini. Yuk, yaitu DNA gereja kita. 1, 2, 3. Kids Senayan adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Haleluya, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saya takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Ayo teman-teman, kita perkatakan tentang Pentakosta ketiga yuk. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga membangkitkan kami, yaitu generasi Yeremia. Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberi kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya!
Aku tuh sebenarnya suka banget loh Kak memuji Tuhan dengan gitar. Semua alat musik emang seru kalau dipakai untuk memuji Tuhan. Betul! Kan firman Tuhan berkata supaya kita memuji Tuhan dengan berbagai alat musik. Duh, jadi semangat nih Kak untuk beribadah. Kakak juga kan? Adik-adik di rumah juga kan? Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Sama-sama kita lipat tangan kita tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, kalau sebentar kami ingin memulai ibadah kami. Tuhan yang pimpin ya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Yuk adik-adik, kita mau siapkan diri kita untuk menyembah Tuhan. Ayo kita katakan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan aku rindu. Katakan Tuhan aku siap. Tuhan aku siap. Penuhi aku. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Katakan Tuhan aku rindu. Ya Tuhan kami rindu Engkau. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Katakan ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Tuhan katakan ku rindukan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus. Adik-adik nyanyikan lagu ini lebih sungguh lagi. Tidak ada yang main-main. Tuhan aku rindu. Katakan Tuhan aku siap. Tuhan aku siap. Penuhi aku Tuhan. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Katakan ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Tuhan ku rindukan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus katakan aku rindu Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Tuhan ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus. Adik-adik katakan dengan lembut. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Tuhan. Ya Yesus, Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Kami merindukan Engkau Tuhan. Hadirlah Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Kami merindukan Engkau Yesus. Saat ini Tuhan kami rindu Engkau. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus katakan dengan keras ku rindukan. Ku
Adik-adik siap untuk memuji Tuhan? Yang siap katakan wuh. Sama-sama kita tepuk tangan yuk. Gerakin badannya. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampun dan sucikan dari segala yang jahat. Putar, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tuntutan firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran adalah apa? Adalah pilihanku. Amin. Yuk, sama-sama kita tepuk tangan. Gerakin badannya yuk. Kita nyanyiin ini lagi ya. Awal. Katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubah. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah
sama-sama kita nyanyi lagu ini yuk. Semangat ya. Jangan lupa digerakin badannya. Katakan meskipun jatuh. Meskipun jatuh. Meskipun jatuh. Dimarahi orang. Dijauhi orang. Dijauhi orang. 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 Tapi Yesus nomor satu. Kayu salib kuatku. Kemana-mana. Kemana-mana pun aku pergi. Yesuslah hidupku. Yuk dari awal ya. Meskipun jatuh. Meskipun jatuh. Dimarahi orang. Dijauhi orang. 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 Tapi Yesus nomor satu. Kayu salib kuatku. Kemana-mana pun aku pergi. Yesuslah hidup. Tapi Yesus nomor satu. Kayu salib kuatku. Kemana-mana pun aku pergi. Yesuslah hidupku. Cakep. Meskipun jatuh. Meskipun jatuh. Meskipun jatuh. Dimarahi orang. Dijauhi. Dijauhi orang. 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 Tapi Yesus nomor satu. Kayu salib kuatku. Kemana-mana pun aku pergi. Yesuslah hidup. Tapi Yesus nomor satu. Tapi Yesus nomor satu. Kayu salib kuatku. Kemana-mana pun aku pergi. Yesuslah hidupku. Kemana-mana pun aku pergi. Yesuslah hidupku. Kemana-mana pun aku pergi. Yesuslah hidupku. Adik-adik, masih ingat gak kalau kakak bilang Laskar Kristus? Berarti apa, ayo? Laskar Kristus! Laskar Kristus! Haleluya, haleluya, haleluya! Kita sama-sama hancurin markasi iblis yuk! Siap! Yang siap katakan yes! Yes! Sama-sama ya adik-adik. Dan tepuk tangan, katakan. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi. Setiap hari ku bernyanyi. Bawa gitar. Dan kecapi, kabarkan Injilnya.
di sini pasukannya Tuhan Yesus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar. Saya bukan pasukan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar. Lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, jawab yes. Saya laskar Kristus, jawab yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Lagi adik-adik. Ya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak. Tapi apa? Siap-siap. Saya laskar Kristus, jawab yes. Saya laskar Kristus, jawab yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, jawab yes. Saya laskar Kristus, jawab yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, jawab yes. Saya laskar Kristus, jawab yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan tolong agar bangsa Indonesia dipulihkan dari COVID-19, dan Tuhan juga tolong agar bangsa Indonesia dibebaskan dari krisis ekonomi Tuhan. Tuhan juga tolong agar gereja kami Tuhan, GBI Jazz Tuhan, agar Opa Niko dan Opa Ferry Tuhan, agar mereka Tuhan berkati, mereka juga umur panjang Tuhan. Tuhan pakai mereka dengan rencanamu Tuhan. Tuhan juga kami mau berdoa untuk Pentakosta ketiga, dan juga agar gereja kami tidak pindah-pindah tempat Tuhan. Tuhan tolong agar sekolah kami Tuhan, agar teman-teman dan guru-guru kami Tuhan, agar kami dapat melakukan online school dengan baik Tuhan. Tuhan juga tolong agar keluarga kami Tuhan, agar keluarga kami Tuhan berkati, dan juga supaya kami bisa lebih serius dalam memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, tahu nggak kalau kita tuh punya Allah yang baik banget dan peduli sama kita? Yuk kita sama-sama nyanyi lagu ini sambil kita ingat-ingat kebaikan Tuhan Yesus sama kita. Kasih sikap yang terbaik yuk. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi. Tanpa Allah peduli.
kehidupan ini satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Adik-adik, apapun yang menjadi permasalahan kalian, Tuhan Yesus tuh peduli sama setiap kita. Tuhan Yesus tuh peduli sama adik-adik. Ketika adik-adik ada permasalahan di dalam pelajaran, ingat adik-adik, Tuhan Yesus tuh peduli sama kita. Kita cukup datang ke Tuhan Yesus, kita serahkan semua permasalahan kita cerita sama Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus bantu kita. Yuk sama-sama kita sembah Tuhan yuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sangat peduli untuk setiap kami Tuhan. Terus sembah Tuhan yuk adik-adik. Tuhan Yesus udah baik buat setiap kita adik-adik. Tuhan Yesus peduli sama setiap masalah kita. Dan Tuhan Yesus gak akan pernah tinggalin kita semua sendirian adik-adik. Jadi yuk sekarang sama-sama kita sembah Tuhan. Terima
Shalom adik-adik. Semua pinter. Tadi pujian dan penyembahannya bagus banget. Semua bersungguh-sungguh ya. Kakak bangga sama kamu. Sekarang saatnya kita dengarkan firman Tuhan. Yang mau dengarkan firman Tuhan, yuk duduknya lebih manis lagi. Ya, duduknya yang manis. Kakinya nggak naik-naik ya. Duduk yang manis. Yuk kita lipat tangan kita. Kita tutup mata kita. Ikuti Kak Aurel berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami kembali beribadah. Tuhan, kalau sebentar kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang tolong ya, Roh Kudus yang tolong, supaya kami boleh belajar dengan baik dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita ikuti bersama ya cerita firman Tuhan berikut ini. Pada abad pertama setelah Masehi, di mana Tuhan Yesus hidup, diceritakan gereja atau yang dikenal sebagai Bait Allah dijadikan tempat berdagang oleh pejabat-pejabat Bait Allah yang serakah. Mereka menjual belikan hewan ternak, bahan pangan, dan lainnya.
dan membuat bait Allah terlihat seperti pasar daripada tempat beribadah. Tuhan Yesus pun masuk ke dalam bait Allah bersama murid-muridnya. Melihat semua yang terjadi, Tuhan Yesus pun sangat marah dan sedih dengan keadaan yang terjadi di dalam bait Allah. Tetapi tidak dengan orang-orang yang lain. Mereka malah mengolok-olok Tuhan Yesus. Apa yang terjadi dengan rumah Bapakku? Dan Tuhan Yesus akhirnya memutuskan untuk mengusir semua pedagang dan barang dagangannya. Dia meraih meja dan menjungkir balikan meja serta kursi yang ada di dalam. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang memberi kamu wewenang untuk melakukan ini? Keluar! Jangan jadikan rumah Bapakku sarang pencuri. Tuhan Yesus tahu bahwa orang-orang ini memiliki hati yang jahat dan tidak melayani Allah. Dan para pedagang ini ingin sekali menyingkirkan Tuhan Yesus. Akan tetapi, Tuhan Yesus tidak takut dengan mereka semua. Tuhan Yesus tetap melakukan pekerjaan Tuhan dengan cara memberitakan tentang kasih Tuhan dan melakukan banyak mujizat. Adik-adik, semua sudah lihat tadi cerita firman Tuhan? Wah, Tuhan Yesus marah ya adik-adik. Adik-adik lihat, Tuhan Yesus marah dan sedih sekali. Kenapa sih? Karena Tuhan melihat bahwa bait Allah, rumah Allah yang seharusnya sebagai tempat untuk memuji, menyembah, dan beribadah dengan sungguh-sungguh, malah dijadiin apa? Dijadiin pasar, tempat menjual binatang-binatang ya adik-adik. Ada kambing, ada domba, ada merpati. Terus apalagi adik-adik? Jadi tempat penukaran uang. Banyak pedagang di sana adik-adik. Dan para pejabat yang seharusnya merawat rumah Allah, merawat kuil, merawat bait Allah, mereka malah mengambil keuntungan dari para pedagang. Itu bukan sikap yang baik ya adik-adik. Karena mereka tidak sungguh-sungguh, tidak memberikan hati mereka sungguh-sungguh kepada Tuhan. Seharusnya pada hari Paskah itu mereka memberikan korban persembahan untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan. Tapi apa yang mereka lakukan? Malah merubah rumah Allah yang tempat yang kudus menjadi pasar. Bau lagi ya adik-adik. Gak bagus kan? Ya, makanya Tuhan Yesus marah dan Tuhan Yesus sedih adik-adik. Tapi Tuhan Yesus marah dengan cara yang benar, dengan alasan yang benar. Tuhan Yesus bilang apa tadi? Keluar! Jangan jadikan rumah Bapakku sebagai apa? Sebagai tempat apa? Pencuri adik-adik. Tempat yang gak baik. Maksud Tuhan Yesus itu apa sih? Maksud Tuhan Yesus itu adalah bait Allah, rumah Allah, tempat untuk beribadah. Itu seharusnya kita bagaimana? Beribadah dengan sungguh-sungguh, menjaga kekudusan di tempat itu. Ya kan adik-adik ya? Nah, firman Tuhan juga berkata bahwa tubuh kita ini adalah apa? Bait Allah. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjaga kekudusan bait Allah, jaga kekudusan tubuh kita. Maksudnya menjaga kekudusan itu apa sih ya Kak Aurel ya? Nih, menjaga kekudusan itu contoh nih, kita menjaga kekudusan mata kita. Artinya apa adik-adik? Kita hanya melihat hal-hal yang baik, gak boleh melihat hal-hal yang tidak baik. Contohnya, film-film atau gambar-gambar yang berbau pornografi. Gak boleh ya adik-adik ya. Lalu contoh lainnya lagi apa? Kita harus menjaga kekudusan mulut kita. Artinya apa? Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu adalah perkataan berkat, perkataan yang baik. Boleh
bohong. Gak boleh marah-marah adik-adik. Gak boleh ngomong yang jelek-jelek, ngejek teman, bullying teman pakai mulut. Gak boleh. Ya, lalu contohnya apa lagi? Kita misalnya mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Mendengarkan teman kita, si A misalnya namanya. Si A ngejek si B. Kita malah dengan omongan si A, kita ikut ngejek si B pakai mulut kita. Artinya apa? Kita sudah tidak menjaga kekudusan telinga dan mulut kita. Nah, itu yang Tuhan tidak berkenan. Ya adik-adik ya. Hal-hal sederhana seperti itu, Kak Aurel yakin kalian sudah mengerti. Yang penting, yang paling penting adalah apa? Kita harus melakukannya setiap hari dengan sungguh-sungguh. Di bulan Oktober ini, kita sudah belajar tentang kasih mula-mula. Ya kan? Yang pertama, kasih mula-mula itu yang membuat kita apa? Kita dipilih untuk menjadi murid-murid Tuhan. Ya, lalu kasih mula-mula juga yang membuat kita apa? Minggu kemarin kita belajar? Good, yang membuat kita diselamatkan. Oke. Hari ini, minggu ini kita akan belajar bahwa kasih mula-mula juga yang memberi kita kekuatan untuk menjaga kekudusan. Kita ingat sayangnya Tuhan sama kita. Kasihnya Tuhan sama kita. Kalau kita ingat sayangnya Tuhan sama kita, kasihnya Tuhan sama kita akan bisa menjaga kekudusan kita. Adik-adik mau jaga kekudusan? Yang mau bilang yes. Pinter semuanya. Sekarang yuk kita buka ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 16. Sekali lagi dari 1 Petrus 1 ayat 16. Kamu yang belum bisa mencari di Alkitabnya, minta tolong mama papa ya untuk bukain ya. Yang sudah ketemu, bilang yes. Good. Kak Aurel bacain ya, kalian ikutin, oke? 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Akunya ini adalah Tuhan. Ya, karena ini firman Tuhan. Sekali lagi. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Adik-adik mau semakin hari semakin mirip dengan Tuhan Yesus? Ya, Tuhan Yesus itu kudus. Maka kita juga harus menjadi semakin kudus setiap harinya. Amin adik-adik. Yang mau, yuk lipat tangannya. Alkitabnya boleh ditaruh dulu. Lipat tangannya. Tutup matanya. Ikuti Kak Aurel berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar tentang kasih mula-mula. Kasih mula-mula yang membuat kami, memberikan kami kekuatan untuk hidup kudus setiap harinya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap rajin beribadah ya adik-adik. See you next week. Bye. God bless you. Duh, Kak, Tuhan Yesus itu bisa marah juga ya, Kak, ternyata. Bisa dong, tetapi Tuhan Yesus itu marah dengan cara dan alasan yang benar. Nggak asal marah-marah kan? Betul banget. Karena saat itu orang-orang Yerusalem berbuat dosa, tidak menjaga kekudusan bait Allah. Iya, kita yang sudah menerima kasih mula-mula dari Tuhan Yesus, sekarang kita wajib menjaga kekudusan. Amin. Adik-adik di rumah juga mau kan menjaga kekudusan dari Tuhan Yesus? Pastilah Kak. Sekarang
kita pamit dulu yuk. See you next week. God bless you. Adik-adik, kalau kalian mau memberikan persembahan, ada caranya loh. Kalian bisa minta tolong papa mama untuk scan QRIS berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita siapkan hati kita untuk terima berkat dari Tuhan. Biar segala berkat dari Allah Bapa, anak Tunggal Tuhan Yesus Kristus, mulai persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput kita di atas awan-awan yang permai. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Happy Sunday.